Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Primadeni Prestika dengan NIM 24046124. Saya dari Prodi Pendidikan Sejarah Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Video ini saya buat untuk melengkapi mata kuliah media dan multimedia pembelajaran sejarah. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendudukan Jepang di Indonesia. Pada tahun 1942, Jepang masuk ke Indonesia setelah meledak kalah dalam Perang Dunia II. Jepang datang dengan membawa propaganda sebagai saudara tua Asia, agar rakyat Indonesia percaya bahwa mereka adalah pembebas. Namun di balik itu semua, tujuan Jepang datang ke Indonesia adalah untuk memanfaatkan sumber daya alam dan tenaga kerja rakyat Indonesia untuk memperkuat perang mereka. Setelah menguasai Indonesia, Jepang membentuk pemerintahan militer di mana seluruh wilayah Indonesia berada di bawah kendali ketat militer Jepang dan membagi wilayah Indonesia menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu pemerintahan militer Angkatan Darat di Sumatera dengan berpusat di Bukit Tinggi. Yang kedua yaitu pemerintahan militer Angkatan Darat di Jawa dan di Madura berpusat di Jakarta. Dan yang ketiga yaitu pemerintahan militer Angkatan Laut di Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku dengan berpusat di Makassar. Kehidupan rakyat Indonesia berubah total, di mana seluruh kegiatan diarahkan untuk memenuhi kebutuhan perang Jepang. Jepang mengambil ahli perkebunan dan pabrik, serta rakyat Indonesia dipaksa menanam tanaman tertentu dan mengeluarkan uang baru yaitu uang Jepang yang menyebabkan inflasi. Nah, akibatnya di mana rakyat Indonesia itu mengalami kelaparan dan kesulitan hidup yang sangat berat. Pengawasan terhadap masyarakat diperketat melalui sistem tonarigumi. Banyak laki-laki dipaksa menjadi romusa, bekerja tanpa upah dalam kondisi yang sangat keras. Sementara sebagian perempuan mengalami nasib tragis sebagai jugurlanfu atau wanita penghibur. Walaupun rakyat Indonesia menderita, pengalaman ini membuat rakyat terbiasa dengan disiplin dan organisasi. Jepang juga membentuk organisasi seperti Senadan, Kaibodan, Fujinkai, dan PETA, yang dimana awalnya organisasi-organisasi ini tuh dibuat untuk kepentingan Jepang, tetapi lama-kelamaan justru membangkitkan semangat kebangsaan dan melahirkan tokoh-tokoh yang nantinya memimpin perjuangan kemerdekaan. Perubahan juga terjadi dalam kehidupan budaya dan pendidikan, di mana rakyat diwajibkan melakukan sekerai, yaitu penghormatan ke arah matahari terbit. Jepang juga mengatur seni dan budaya melalui Kaimin Bunka Shidoso untuk mendukung propaganda mereka. Di sekolah, bahasa Jepang diwajibkan, tetapi bahasa Indonesia masih diperbolehkan. Sekolah-sekolah Belanda digantikan dengan sekolah rakyat atau Kokumin Gakko. Pada masa inilah muncul beberapa tokoh yang berperan besar selama masa pendudukan Jepang di Indonesia, seperti Insinyur Soekarno dan Dr. Randus Muhammad Hatta sebagai pemimpin organisasi Putera, BPUPKI, dan PPKI, Ki Hajar Dewantara sebagai tokoh pendidikan dan pembina pemuda, Ki Hajar Mas Mansur sebagai tokoh Islam yang aktif memperjuangkan kemerdekaan, Dr. Rajiman Widioningrat sebagai Ketua BPUPKI, serta Laksamana Tadashi Maeda yang bertugas untuk membantu penyusunan teks proklamasi. Menjelang akhir Perang Dunia II, kekuatan Jepang melemah karena banyak wilayahnya yang direbut oleh sekutu. Jepang berjanji akan memberikan kemerdekaan kepada Indonesia dan membentuk BPUPKI pada 1 Maret 1945 serta PPKI pada 7 Agustus 1945. Namun, setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan di Nagasaki, Jepang menyerah pada tanggal 15 Agustus 1945.
Kesempatan inilah yang dimanfaatkan para pemimpin bangsa untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 yang menandai berakhirnya pendudukan Jepang di Indonesia. Mari kita dengarkan pembacaan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Audio Jungle.